Bertemu kembali di channel YouTube Agathos Adelpos. Salam waras, cerdas, bijaksana, berani, kompeten, dan efektif oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah Roh yang menolong, Roh yang menghibur, yang diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia. Pada bagian ini kita lanjutkan dengan materi Roh Kudus dan orang percaya dalam dua hal, yaitu Roh penghibur dan Roh penolong. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, dalam renungan kita yang lalu menyajikan pembahasan tentang Roh Kudus, secara khusus tentang buah-buah roh. Tujuan pencurahan Roh Kudus, seperti yang Yesus katakan, penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kuajarkan kepadamu. Ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan memberi kuasa, keberanian untuk bersaksi. Ia akan mendiami, memperlengkapi orang-orang percaya, memberi karunia-karunia. Ia akan menghibur dan menguatkan. Pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan orang percaya menurut beberapa sumber, yaitu dari buku karangan Dr. A.B. Simpson, Mengikuti Pimpinan Roh Kudus, judulnya. Renungan dari Harian Air Hidup. Mari kita lihat satu persatu, yaitu Roh penghibur. Kita mendengar kata hibur dan hiburan. Biasanya melekat dengan apa yang dibuat oleh manusia untuk mencari kesenangan, untuk mencari hiburan. Biasanya mereka pergi ke kedai-kedai, ke diskotik. Kalau zaman dulu ke bioskop. Nah, sekarang mungkin ke mall. Nah, zaman now dengan cara bermain TikTok, dengan bermacam-macam cara.
ada konten-konten video-video pendek yang lucu-lucu sehingga bisa terhibur. Tapi itu bukan penghiburan dari Roh Kudus. Itu penghiburan yang dibuat oleh manusia. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh penghibur dan roh penolong bagi umatnya. Ia diutus oleh Bapa di surga untuk menyertai, untuk menolong, dan untuk menghibur orang percaya dalam perjuangan hidup di dunia ini. Di dunia ini lembah air mata, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup, penuh dengan tekanan-tekanan hidup, tekanan-tekanan batin, banyak sekali penderitaan-penderitaan yang hadir silih berganti dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa duka cita dan kepedihan. Musa mengakui bahwa kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, itu bagian B. Ini semua adalah ulah iblis yang menggoda manusia. Iblis yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri. Pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10a. Yohanes pun menambahkan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes pasal 5 ayat 19. Rasul Paulus adalah contoh nyata orang yang mengalami dan merasakan ganasnya kehidupan ini. Ia harus menghadapi banyak kesulitan, tekanan, penderitaan, aniaya, bahkan nyaris mati di dalam pelayanannya. Namun ia bisa berkata, dalam segala hal, katanya dalam segala hal, ya, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Dari mana sebenarnya kekuatan yang dialami oleh Rasul Paulus? Kekuatan Paulus bukan karena ia mampu, bukan karena dia hebat, tetapi karena Roh Kudus yang selalu menghibur. Roh Kudus yang menguatkan dia. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, apalagi sampai undur dari Tuhan, dari pekerjaan Tuhan. Lebih parah lagi sampai gantung diri, sampai bunuh diri. Jangan. Apapun yang menimpa kita, ingat ada Tuhan, ada Rohnya di dalam hidup kita. Datang kepada Yesus dan serahkan semua beban, permasalahan hidup kita kepadanya. Yesus mengundang. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Setelah Roh Kudus menghibur, Roh Kudus juga sebagai penolong. Pertama sekali di dalam kesukaran. Jadi Roh Kudus menolong dalam kesukaran. Roh Kudus juga menolong kita menghadapi bahkan mengatasi cobaan. Pekerjaan penolong
sangat penting dan sangat nyata. Oleh karena itu, Ia akan memberi solusi yang terbaik, yang mujarab, yang efektif, dan sangat memuaskan. Itu kalau solusinya dari Roh Kudus. Tapi kalau solusinya dari manusia, biasanya mengecewakan. Kita ibarat yatim piatu yang sangat kesepian. Kita berjuang sendiri. Mungkin ada yang mengalami kebangkrutan. Mungkin akan mengakibatkan mental spiritual menjadi oleng, bahkan tidak jelas. Namun Tuhan Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Namun penolong ini selalu hadir. Dia sebagai ibu kita yang memberi rasa aman, rasa damai, dan sebagai bapak kita yang menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Yang kedua, sebagai penolong. Kata penolong atau memberi pertolongan menunjuk adanya cobaan dan hidup dalam kesusahan. Sedangkan penolong, dia akan menolong kita dari cobaan itu dan memberi hidup yang bahagia di dalam Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kita bebas dari masalah. Ya. Tidak berarti kita bebas dari kesusahan, bebas dari pencobaan. Orang percaya akan menjalankan, akan menghadapi hidup di dunia ini, tapi dengan pertolongan Roh Kudus dari hari ke sehari. Nah, ketika penghiburan, sakit penyakit berlanjut pada pengobatan, dan ada yang berakhir dengan kematian. Kita semua pernah mengalami ini. Saya sendiri mengalami ini beberapa tahun terakhir ini. Dimulai dari adik, karena dia kanker dan tak tertolong lagi, akhirnya meninggal. Kemudian mama meninggal, bapak meninggal. Lalu akhir tahunnya lalu adik saya meninggal. Jadi berturut-turut. Tentu saja kepedihan, penderitaan yang kita alami. Belum lagi kesusahan dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Pada saat adik saya meninggal, saya menahan. Ketika mama meninggal, saya menahan. Ketika bapak saya meninggal, saya menahan rasa. Ketika adik saya meninggal, memang saya menahan rasa. Tetapi sudah meledak. Sehingga saya menangis, meraung-raung setengah jam. Dan itu membuat saya akhirnya sehat kembali. Menerima dengan ikhlas segala apa yang terjadi. Dan Roh Kudus mengembalikan damai sejahtera, mengembalikan sukacita. Hidup oleh Roh berarti dipimpin oleh Roh. Hidup semacam ini akan berbuah Roh. Seperti yang kita sudah singgung, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh akan memberi damai sejahtera. Roh akan menolong kita menguasai perasaan kita, menguasai pikiran kita, menguasai keinginan kita. Roh menolong kita.
Dipimpin roh berarti mentaati roh. Ikuti dan taati apa yang ia bisikan, apa yang ia katakan, bahkan dengar tegurannya dan ikuti apa yang dia katakan. Ia akan memimpin secara jelas dan Anda tidak akan salah. Anda tidak akan menyesal apabila kita dipimpin oleh roh. Jika Anda abai terhadap bisikannya, kita abai akan perintahnya, maka ia akan sedih, ia akan berduka. Roh akan sedih, roh akan berduka. Jika sudah kelewat batas, Anda terus mengabaikan dia, dia tidak akan berbicara. Atau sebaliknya, dia akan berbicara keras lewat kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita akibat dosa. Gaya hidup dipimpin roh membawa hidup yang sangat beruntung. Karena kita akan bahagia, tidak dikejar-kejar dosa, dan ada rasa bersalah. Jadi kita tidak dikejar dosa dan rasa bersalah. Jika susah, kita akan mendapat penghiburan. Jika kurang berhikmat, kita akan diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk menjalani, untuk menghadapi, bahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalam dunia ini. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Apalagi Anda ada Roh Kudus, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Jika Anda diejek, dihina, abaikan itu. Teruslah bersaksi, teruslah melayani. Jangan jemu-jemu, berbuat baik, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, share, dan subscribe. Kemudian nantikanlah seri berikutnya dengan kasih dan penuh rasa hormat dari Pendeta Najarudin.